Rekor Persib Bandung berlanjut tak pernah kalah di putaran pertama Liga 1 musim ini setelah bermain imbang dengan Bali United dengan skor 1-1. Persib Bandung pun makin kokoh di puncak klasmen dengan mengumpulkan 39 poin, di mana Persib Bandung harus bertandang ke kandang Bali United pada laga tunda pekan ke-12 Selasa 7 Januari. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, Persib Bandung kebobolan pada menit ke-47 melalui gol yang diciptakan Rahmat Arjuna yang berhasil memanfaatkan umpan silang Privat Barga. Persib Bandung pun langsung tersengat, namun sebuah peluang David Da Silva berhasil diselamatkan oleh kiper Bali United, Adilson Maringa. Serangan Persib pun menggelombang ke pertahanan Bali United, namun tak ada gol yang kunjung tercipta. Pada menit ke-50, bek kiri Persib Bandung Edo Febriansyah sempat meringis kesakitan dan bocah Dodak pun pada menit ke-54 memasukkan Beckham Putra untuk menggantikan Kakang Rudianto. Dan akhirnya pada menit ke-90+2, Gustavo Franca sukses menyamakan kedudukan lewat gol memanfaatkan Kamelut. Melihat jalannya pertandingan, bisa disebut bahwa ini merupakan pertandingan yang paling panas sekaligus aneh. Laga panas dikarenakan tensi pertandingan yang tinggi, di mana tak sedikit adu fisik kerap terjadi di setiap posisi, dan benturan-benturan keras pun juga tak bisa terhindarkan. Seperti yang dialami Rahmat Irianto di awal pertandingan, di mana pada menit ke-6, benturan keras antara pemain Bali United dan Rian yang menyebabkan Irianto terpelanting dan jatuh secara terbalik. Namun anehnya wasit tak menganggap itu sebagai pelanggaran, padahal sudah jelas aksi yang dilakukan oleh pemain Bali tersebut benar-benar berbahaya. Selain itu, baru 3 menit pemain Persib Bandung Mark Klok dan Nofri Setiawan diganjar kartu kuning oleh wasit Hifreri Laksana Ugama. Kedua pemain tersebut saling tarik ketika bola mati di kotak penalti Bali United, dan beberapa menit setelah kejadian itu Bali United pun melakukan serangan balik. Namun tendangan Irfan Jaya menyamping, dan pada menit ke-8 pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dan juga pelatih Bali United Stefano Kugura juga diganjar kartu kuning. Bahkan atas insiden itu, terlihat Ciro Alves dan Kugura Teko sempat adu mulut di pinggir lapangan, dan pada menit ke-87 Yabes Roni harus diusir keluar lantaran mendapatkan kartu merah usai melakukan pelanggaran horor kepada Beckham Putra. Ya, tendangan ala kungfunya hampir membuat Beckham mengalami cedera parah, andai Etam tak bisa untuk menghindar. Meski Persib selalu dirugikan dengan keputusan aneh dari wasit, namun mental juara Maung Bandung pantas untuk diapresiasi. Sementara Bali United yang di atas angin unggul 1-0 melakukan aksi trik licik dengan mengulur waktu dengan cara berguling-guling. Akan tetapi para pemain Persib tampak tenang dan tidak terpengaruh dengan siasat skuad Teko, yang hasilnya Persib mampu membungkam satu stadion dengan menggagalkan kemenangan Bali United yang sudah di depan mata. Persib Bandung melaju mantap di akhir putaran pertama Liga 1 musim ini, di mana Persib dipastikan menjadi juara di paruh musim. Ya, yang menarik Persib benar-benar digdaya di musim ini, di mana dari 16 laga yang telah dilalui, tak satu pun berakhir kalah. Rinciannya pun adalah 11 kali menang dan 5 kali seri. Keperkasaan Persib musim ini juga bukan tanpa celah. Dan lantas, tim mana yang tak mampu dikalahkan Persib di musim ini? Berikut rinciannya. Pertama, Dewa United. Dewa United jadi tim pertama musim ini yang tak bisa dikalahkan oleh Persib. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada 19 Agustus lalu, laga Dewa United versus Persib Bandung harus berakhir imbang dengan skor 2-2. Di laga ini Persib unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat aksi Tyron Del Pino. Dewa United lalu membalas gol melalui Septian Bagaskara pada menit ke-32. Setelah itu, Persib unggul lagi pada menit ke-48 dan lagi-lagi lewat aksi Tyron Del Pino, namun Dewa United bisa menyamakan kedudukan lewat Egy Maulana Fikri pada menit ke-72. Kedua, Arema FC. Tim kedua yang tak bisa dikalahkan oleh Persib di musim ini adalah Arema FC. Bermain di Stadion Sijalak Harupat pada 25 Agustus tahun lalu, Persib bahkan tertinggal lebih dahulu lewat gol Dalberto pada menit ke-39. Tapi beruntung Persib terhindar dari kekalahan, sebab Persib bisa menyamakan skor lewat gol yang dibuat oleh Dimas Dajat pada menit ke-45. Ketiga, PSM Makassar.
PSM menjadi tim yang ketiga yang tak bisa dikalahkan Persib di musim ini, di mana dijamu di Stadion Batakan Balikpapan pada 11 September tahun lalu. Laga ini berkesudahan sama kuat. Keempat, Madura United. Persib nyaris saja menang atas Madura United saat dijamu di Stadion Gelora Bangkalan 28 September lalu. Di laga ini Madura United unggul lebih dahulu pada menit ke-7 lewat aksi Luis Marcelo. Namun Persib bisa membalikan keadaan lewat gol Tyron Del Pino pada menit ke-30 dan Adam Alis pada menit ke-31. Akan tetapi keunggulan Persib sirna setelah Luis Marcelo mencetak gol keduanya pada menit ke-61 hingga akhirnya skor pun berakhir 2-2. Kelima, Semen Padang. Tim berjuluk Kabau Sirah ini jadi tim terakhir yang tak bisa dikalahkan oleh Persib di musim ini. Tampil di Stadion Sejarah Harupat pada 1 November tahun lalu, Persib unggul lebih cepat pada menit ke-6 lewat gol Ciro Alves. Akan tetapi Semen Padang bisa menyamakan skor menjadi 1-1 melalui gol Galapagamo pada menit ke-52. Skor ini pun bertahan hingga laga usai. Persib Bandung memasang ambisi besar untuk mempertahankan gelar juara di Liga 1 musim ini. Perjalanan klub berjuluk Maung Bandung itu pun dimulai dengan begitu meyakinkan setelah menorehkan catatan sebagai klub yang belum terkalahkan di putaran pertama lalu. Dari 16 pertandingan yang sudah dilalui, Persib sudah mengoleksi sebanyak 38 poin dari 11 kemenangan dan juga 5 laga imbang. Hasil itu pun sudah cukup untuk membawa Persib ke puncak klasemen, meskipun masih menyisakan 1 laga tunda kontra Bali United. Kapten Persib Bandung era 90-an Robby Darwish memberikan pandangan tentang catatan mengesankan klub kebanggaannya. Salah satunya yakni torehan itu tidak bisa dilepaskan dari pengalaman para pemain yang mentas di kompetisi Asia. Dulu kan fokusnya terbelah, sekarang Persib bisa fokus untuk main di Liga. Tapi memang kompetisi di Asia ini memberikan pengalaman yang berharga buat pemain Persib supaya makin kompak ketika bertanding di liganya. Katanya saat berbincang dengan Detik Jabar Jumat 3 Januari. Meski demikian, Robby Darwish juga tetap memberikan wejangan bagi Marklock CS supaya tidak terburu-buru jumawa dengan torehan Persib di musim ini. Menurutnya, Maung Bandung justru harus tampil semakin solid supaya ambisi mempertahankan gelar juara itu bisa diwujudkan di akhir musim mendatang. Robby Darwish juga ikut berkomentar mengenai rumor pemain baru yang akan diboyong Persib di putaran kedua ini. Ia justru berpandangan supaya Maung Bandung tidak banyak perombak kesusunan pemain supaya kesulitan tim tetap terjaga. Saya rasa untuk pemain udah lebih dari cukup. Tapi itu tergantung pelatih karena udah dilihat prestasinya juara putaran pertama, ucapnya. Dan selain Robby Darwish, legenda Persib Bandung Atep juga menyebut bahwa Persib Bandung tampil sebagai tim superior di putaran pertama Liga 1 musim ini. Namun dia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dan kesulitan agar Persib dapat kembali meraih gelar juara, mengingat tim lain pasti akan berusaha untuk mencari kelemahan menjegal mereka. Ya, sekedar diketahui bahwa Persib Bandung berada di puncak klasemen Liga 1 dengan 38 poin berkat 11 kemenangan dan juga 5 laga hasil imbang tanpa mengalami kekalahan dari 16 pertandingan yang telah dijalani. Ia menambahkan meskipun persaingan di Liga 1 saat ini sangat ketat, Persib mampu untuk menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan mereka pun masih memiliki 1 pertandingan tunda dan belum pernah kalah di sepanjang musim ini. Dengan menyisakan 1 pertandingan tunda, Persib tampil dengan belum pernah kalah, paling jeleknya draw, kata dia. Menurut Atep juga, hasil gemilang ini diraih berkat konsistensi dan juga kesulitan tim. Bahkan Persib seringkali berhasil membalikan keadaan meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dalam beberapa pertandingan.